قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, petunjuk, hidayah, istita'ah, kemampuan yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah dalam rangka menunaikan satu faridah Allah dan duduk intidar salat di ba'da salat, menunaikan satu salat sembari menunggu salat selanjutnya untuk menggapai pahala yang besar dijanjikan oleh baginda Rasul dalam hadis Imam At-Tirmizi. Dosa kita berkurang, pahala dan derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadis yang sahihnya bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutibat maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidak ada satupun dari kalian, kata Rasul, hana matidro dari kitanya, kecuali tempat duduk kita nantinya di hari kiamat, posisi kita nantinya di hari kiamat, kata baginda Rasul, itu sudah ditetapkan. Ahli surga wa bi amalin ahli jannati ya'malun, mereka akan beramal amalan penduduk surga. Wa ahlun nari bi amalin ahli nari ya'malun, penduduk neraka pun sudah ditetapkan. Kita duduk di sini, tapi kepastian tentang posisi kita di surga atau di neraka itu sudah dipastikan. Lantas ketika itu para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Wa fimal amal ya Rasul?" Kalau seperti itu, untuk apa kita beramal? Menyakajilah hawtajah, untuk apa lagi kita beramal? Biarkan kalau saya penduduk surga, Allah tetapkan saya menjadi penduduk surga. Kalau saya penduduk neraka, Allah tetapkan saya menjadi penduduk neraka. Untuk apa kita beramal? Ketika itu baginda Rasul mengetahui berarti ada pemahaman yang salah tentang pentakdiran Allah yang dipahami oleh para sahabat. Maka Rasul mengatakan, "I'malu, beramallah kalian." Ibadah wujud. Fakullu muyassarin lima khuliqa lahu. Semua akan Allah mudahkan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Jadi ketika kita pergi ke masjid, salat berjamaah, duduk di sini, menunggu waktu salat yang akan datang, itu sejatinya adalah
upaya kita berencana dalam rencana Allah untuk memastikan posisi kita di surga. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya kita melanjutkan kajian terhadap kitab Umdatul Ahkam Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi. 2 pertemuan ke depan dengan izin Allah kita coba meluruskan apa yang harus kita luruskan dari i'tikad kita, terutama dalam kajian ini kita khususkan tentang tema yang kemarin saya ganti judul, urgensi atau apa sebenarnya beriman terhadap takdir. Ini sebenarnya kajian yang tidak dibolehkan dalam syariat. Ini kajian yang diharamkan. Tidak boleh berbicara tentang takdir. Maka Rasul mengatakan wa idza dzukiral qadru fa amsiku. Kalau sudah disebutkan takdir, kalian tahan diri, jangan bicara itu. Anjir penggahaman tentang takdir. Tapi kenapa kita bicarakan itu? Rupanya, kenyataannya, fenomena yang ada, banyak dari kita yang masih salah dalam memahami takdir. Seperti kasus para sahabat tadi. Menyakadilah kuputa amalum ya Rasulullah. Untuk apa kita beramal? Malu kata Rasul, beramal. Karena semua itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ada orang di luar yang buat maksiat. Kita tegur, kenapa Anda tidak salah? Kiban apa ke Ustaz? Kan lagi nyawa Allah tulis. Dia salahkan takdir Allah. Maksiat, dia salahkan takdir. Kenapa Anda tidak ke masjid? Kenapa Anda tidak baca Quran? Kiban apa ke lagi nyawa? Ketetapan Allah. Kalau kita buka Quran, ini argumen orang musyrikin di dalam neraka. Ini argumennya iblis ketika iblis mengatakan bima adlaltani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Enggak boleh kita berdalil dengan takdir untuk maksiat. Kecuali dalam satu kondisi para ulama mengatakan kalau kita sudah bertaubat. Itu boleh. Dulu kita pencuri, ingat je lego, padahal sudah bertaubat. La taqdarallah, Ustaz Muhajir yang pencuri ya wahai. Saya boleh mengatakan itu sudah Allah takdirkan karena sudah bertaubat. Dalilnya apa? Musa alaihissalam dalam hadis yang saya sampaikan dalam wasiat hari Sabtu kemarin, berjumpa dengan ayahandanya Adam alaihissalam. Jumpa Musa dengan Adam. Jangan Anda tanyakan Pan merumput, Panjang merumput, Adam manusia pertama, Musa kapan? Kok bisa jumpa? Ini namanya alam barzakh. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu kondisinya. Yang jelas baginda Rasul mengatakan Musa berjumpa dengan Adam. Apa kata Musa alaihissalam? Musa itu tipikal orang yang keras. Berjumpa dengan ayahnya Adam mengatakan, Anta akhrajtana minal jannah. Kamu ini yang mengeluarkan kami dari surga. Untuk jirkan bayar lagi. Tapi Musa berani. Engkau yang mengeluarkan kami dari surga. Kalau kamu tidak makan buah itu, bahasa sederhananya seperti itu. Kalau buah yang terlarang itu kamu tidak memakannya, maka kita masih di dalam surga. Gak capek beramal, gak capek beribadah. Apa kata Adam alaihissalam? Itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum aku diciptakan. Berdalil dengan takdir untuk maksiat yang sudah beliau taubat. Boleh, itu boleh kan? Boleh. Kalau Anda sudah bertaubat. Apa kata Rasul mengomentari kasus itu? Faqad haja Adam Musa. Musa sudah mengalahkan Adam, sudah mengalahkan argumennya Musa. Jadi berarti betul Adam berdalil dengan takdir. Jadi boleh kalau kita sudah bertaubat. Maka kalau kita jumpai ada orang berdalil dengan takdir, kita katakan taubat dulu, Pak. Kemudian katakan setelah itu,
yang kagak tuli oleh Allah. Antum apa gaya? Sudah jadi ketetapan Allah. Itu fenomena hari ini. Orang berbuat maksiat kemudian menyalahkan takdir. Dan yang paling banyak fenomena yang terjadi, kesalahpahaman kita terhadap takdir. Ketika terjadi musibah, kita menyikapinya dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang. Kegagalan pahaman tentang takdir ini. Tata orang mengatakan ayahmu wafat, yang perempuan buka kepalanya, tarik rambutnya, robek bajunya, menangis keras. Niyahah kalau bahasa syariahnya, yang diharamkan. Tradisi orang jahiliyah. Karena ini kegagalan dalam memahami takdir. Ada dulu orang dekat kita mengatakan, Ustaz Muhajir, Allah anak saya belum 15 tahun saya nikah sampai hari ini belum punya anak. Rupanya dalam satu waktu kami dapati di satu rumah sakit ada anak yang ditelantarkan. Pasangan Pak Sutri bukan orang Banda Aceh, domisili di Banda Aceh, kerja tidak jelas, nafkah tidak jelas, lahir anak keempat. Kalau tadi 15 tahun nggak punya anak, yang ini 4 tahun 4 anak. Dia menganggap anak itu musibah. Ini di rumah sakit dekat kita, ditinggalin, pergi orang yang tidak jelas. Saya sampaikan ke beliau, pergi anak curi ruang tabi ini lagi ada. Akhirnya diambil, diadopsi dan dijadikan anaknya sesuai dengan hukum kita itu. Yang terjadi beberapa tahun kemudian, jumpa dengan saya, mata ini sudah jatuh seperti mata saya ini. Kelopak matanya karaya, wajahnya sudah lesu, lelah. Kecil lagi nyanyi teman. Hebat teman, capek kita beranak. Coba bayangkan jemaah, ada orang dikasih anak beranggapan anak musibah. Ada orang tidak diberikan anak beranggapan itu musibah. Kenyataannya apa? Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Saya bilang ke beliau, mungkin Allah tahu drone memang anak cocok sama ini. Kan tingkat drone sama ini, puga-puga. Anak cocok banget. Ini kegagalan dalam memahami takdir. Bahaya. Tapi itu tidak terlalu bahaya. Ada yang lebih bahaya, dan ini sudah mulai muncul. Dan ini sebenarnya yang memantik kita untuk menyampaikan tema ini. Kalau masalah tadi itu mungkin maksiat kecil, tapi bisa sampai ke tingkat syirik dan kekufuran. Ketika orang mengatakan menafikan kehendak Allah terhadap apa yang terjadi di bumi. Maksiat itu terjadi bukan karena Allah inginkan. Ini dosa besar, menyelisih ayat. Allah tidak menginginkan maksiat terjadi. Jadi itu terjadi sendirinya, atau terjadi dan menjadi sebuah paksaan bagi Allah untuk menerima itu terjadi. Ini bahaya sekali. Menafikan kehendak Allah, atau menafikan kemampuan Allah, kudrah Allah. Yang lebih bahaya lagi, itu hanya diucapkan oleh sekte Ghulat Jahmiyah. Saya rasa nggak ada yang berani mengatakan seperti itu hari ini. Allah tidak tahu apa yang terjadi kecuali itu sudah terjadi. Nah, mungkin lagi ini mana yang jauh lawan. Rupanya itu dikatakan beberapa tahun setelah Rasul wafat. Ini fitnah pertama di dalam Islam. Kesesatan pertama dalam akidah, yaitu kesesatan tentang takdir. Kesesatan pertama dalam Islam itu apa? Tentang takdir. Rasul baru wafat. Masih abad 1 Hijriah. Kalau Anda berbicara Syiah, berbicara sekte-sekte sesat, itu muncul sesatnya sudah abad ke-3, abad ke-4 Hijriah. Tapi kalau berbicara tentang takdir, ini abad pertama sudah muncul itu.
Tokohnya ketika itu di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Kadang-kadang lagatan dan tabunan padahal ini yang memunculkan ini pemahaman paling keliru dalam pembahasan takdir. Apa mereka katakan? Innal amru unuf. Itu teori mereka sederhana sekali. Mereka menyebarkan itu di tengah kaum muslimin. Segala perkara itu terjadi bermula dengan sendirinya. Tidak ada ketetapan Allah, tidak ada ilmu Allah, belum ditulis oleh Allah, tidak ada. Allah tahu kalau itu sudah terjadi. Allah tahu nggak saya akan mengangkat gelas aqua ini atau air mineral ini. Allah tidak tahu, ketika saya angkat Allah baru tahu. Ini kata mereka. Ini muncul di Basrah, muncul di Irak, muncul di Kufah. Banyak kaum muslimin, fenomena yang terjadi ketika itu yang meyakini seperti itu. Masa Allah tahu padahal belum terjadi. Rupanya ketika itu, kalau kita buka Sahih Muslim, ada dua pemuda dari Irak, yang satu namanya Yahya ibnu Ya'mar, yang satu namanya Muhammad ibnu Abdurrahman al-Himyari. Dia sengaja dalam riwayat itu pergi umrah. Dalam satu riwayat dia pergi haji. Ini ketika mau berangkat haji, mau pergi umrah, dia berazam kuat, beriktikad kuat. Sampai ke Madinah, kita jumpai para sahabat Rasul, kita tanyakan tentang hal ini. Mana yang benar? Yang rawai lagi apa? Mencari dalil dari sumbernya itu. Pergi mereka sampai ke Madinah. Kebetulan masuk masjid baginda Rasul, Masjid Nabawi di Madinah. Rupanya mereka melihat ada satu sosok yang bersandar dengan satu tiang masjid. Mereka bertanya, siapa fulan? Fulan itu adalah Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, sahabat Rasul, termasuk Al-Abadillah Al-Arba'ah, 4 tokoh ulama dari kalangan para sahabat yang namanya Abdullah. Salah satunya Abdullah ibnu Umar. Perawi banyak hadis kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah menceritakan tentang sosok beliau. Kalau kata Ibnu Musayyib, kalau ada orang bisa saya saksikan dia itu ahli jannah, ahli surga, maka itu Abdullah ibnu Umar. Kalau bisa saya memasukkan orang ke dalam surga, memastikan ataupun menyaksikan dia ini ahli surga, maka orang yang akan saya tunjuk adalah Ibnu Umar. Faqih, zahid, alim, sebelah dua belah Umar bin Khattab. Atau kalau tanya Fawaya hati lagi tanya beliau ayahnya adalah Umar ibn Khattab. Lantas mereka gembira sekali. Pergi umrah langsung berjumpa dengan ulamanya sahabat. Apa kata mereka? Innahu dhahara qibalana, dalam Sahih Muslim. Sudah nampak di negeri kami, yaitu di belakang kami, ada orang yang berbicara tentang takdir. Apa yang mereka katakan? Innal amru unuf, sesuatu itu terjadi dan bermula dengan sendirinya. Artinya sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan takdir dan kehendak Allah, dan tidak ada kaitannya dengan ilmu dan tulisan Allah terhadap kejadian itu. Dalam riwayat, Ibnu Umar mendengar pernyataan itu, berdiri beliau. Wallahi, kata beliau, demi Allah, ini bukan masalah kecil. Bukan masalah kecil. Saya pernah dalam satu forum kuliah di kampus kita, ada doktor atau guru besar bahkan, beliau mengatakan, kita ini orang Islam, kalau tidak berakidah tentang takdir seperti orang Syiah di Iran, jangan percaya takdir-takdir itu, maka kita tidak akan pernah maju. Lihat Iran maju, karena mereka nggak percaya. Iran itu Syiah, akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan tidak ada kaitan tentang Syiah Allah. Semua atas usaha dan jerih payah yang kita lakukan. Nggak ada hubungan dengan Allah, nggak ada.
Ada yang mengatakan seperti itu. Maka saya katakan itu perkara besar. Berdiri ulama mengatakan, wallahi, lau anfaqu ahaduhum, atau lau anfaqa ahaduhum, kalau satu dari mereka itu berinfak, memberikan sedekah, satu gunung Uhud emas, sebesar gunung Uhud emas, sungguh Allah tidak akan menerima dari mereka, sehingga mereka beriman terhadap takdir. Satu gunung Uhud itu emas semuanya disedekahkan, tidak akan Allah terima, sehingga mereka beriman terhadap takdir. Baru beliau sebutkan hadis Jibril itu yang sering kita dengar. Rasul duduk dengan para sahabat. Sami'tu an abi, aku dengar dari bapakku Umar ibn Khattab. Bainama nahnu julusun inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk dengan baginda Rasul, tiba-tiba datang satu orang. Dalam riwayat Rasul bertanya, saluni, kalian bertanya kepadaku. Rupanya para sahabat nggak ada yang berani bertanya. Maka kadang-kadang kita di kajian Umdatul Ahkam, ketika saya bilang, saya buka sesi tanya jawab, tidak ada yang bertanya. Saya teringat para sahabat. Karena mesti tahu itu banyak bersih para sahabat. Cuman orang awal lebih ilmu nak kita tanya. Tanya kangking di ilmu kan pun tanya. Ketika mereka duduk, Rasulullah tiba-tiba datang satu sosok. Nanti baca itu hadis Jibril. Hadis terkenal sekali yang dinamakan dengan Ummul Hadis. Kalau Ummul Kitab Al-Fatihah, Ummul Hadis itu adalah hadis Jibril. Kalau nggak ada hadis lain, cuma ada hadis Jibril, sudah cukup sebenarnya. Yang malaikat itu bertanya, nanti Jibril bertanya, apa itu Islam? Islam itu rukun Islam yang 5. Apa itu iman? Rukun iman yang ke-6. Yang terakhirnya apa? Al-awwal an tu'mina, engkau beriman biqada khairihi wa syarrihi, terhadap takdir baik atau buruk. Takdir baik atau buruk itu menurut logika ataupun pandangan kita yang terbatas. Kalau pandangan lebih luas lagi, itu sebagai sebuah perbuatan Allah, kita harus meyakini semuanya baik. Semua baik. Maka Rasul ketika wafat cucunya itu anaknya Zainab, ya Rasul, tufiya ibnatu Zainab. Apa kata Rasul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Meninggal Mak Rono Ustaz. Alhamdulillah. Durhaka Ustaz. Mak meninggal, alhamdulillah. Padahal alhamdulillah Pak. Siapa tahu kalau Allah kehendaki umurnya panjang, orang tua kita melakukan satu perkara yang membuat kita malu dengan perkara itu. Membuat satu fahishan, satu kekejian yang membuat kita malu di tengah masyarakat kita. Bisa jadi. Maka ketika datang musibah itu, Rasul menanggapinya mengatakan alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pandangan yang sempurna tentang takdir. Jadi saya rasa nanti selesai 2 kajian ini, Anda akan menjadi orang yang paling bahagia. Mau musibah, mau susah, mau apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi apa yang dimaksud? Kalau tadi ada fenomena saya ceritakan, kesalahan orang dalam memahami takdir ini. Apa yang dimaksud dengan beriman terhadap takdir? Kita sering mengenal kata qada atau kata qadar. Banyak para ulama tidak membedakan qada itu qadar, qadar itu qada, takdir itu qada. Saya lebih suka itu 2 kata kalau berjumpa dalam satu tempat maka punya arti yang berbeda. Kalau disebutkan secara terpisah, dia saling melengkapi artinya. Qada itu takdir, takdir itu qada, beriman terhadap qada dan qadar. Tapi kalau disebutkan berbarengan, maka takdir itu apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah tuliskan, tapi itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi, itu dinamakan dengan qada. Berarti qadallahu an, Allah sudah menjadikan itu terjadi.
Tapi kalau disebutkan saya beriman terhadap qada, itu sudah mencakup beriman terhadap seluruh pembahasan takdir. Yaitu cuma terminologi bahasa tentang qada dan qadar. Yang intinya, apa yang dimaksud saya beriman terhadap takdir? Ini yang harus kita pahami. Kalau tidak terpenuhi 4 level beriman terhadap takdir ini, kita belum dikategorikan beriman. Ini sederhana sekali, saya simpulkan secara sederhana. Yang pertama, yang harus kita akui, level pertama, beriman terhadap takdir itu artinya kita mengimani semua yang terjadi di alam ini sudah Allah ketahui dengan ilmunya. Ilmu Allah. Ilmu Allah itu kalau kategori sifat dzatiyah, artinya tidak terpisah dengan Allah, azali. Ilmu Allah beda dengan ilmu kita berkembang, Pak. Anda duduk dengan saya, bisa jadi ada ilmu yang bertambah. Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang bertambah. Ilmu Allah itu azali. Apa yang sudah terjadi itu semua Allah tahu. Yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak, sampai setelah itu kelak, sampai tidak ada batas abadi, Allah tahu. Kita duduk di sini, kita berbicara tentang ilmu Allah, Allah tahu juga ini. Wa ahata bi kulli syai'in ilma, kata Quran. Ilmunya itu meliputi segala sesuatu, Pak. Kita dalam kamar mandi, Allah tahu. Kita di tempat tidur, Allah tahu. Kita dalam kegelapan, Allah tahu. Kita mau masuk gua yang paling gelap, Allah tahu. Kita mau masuk ke tengah laut yang paling dalam, Allah tahu. Tidak terliput dari ilmunya sedikit pun. Ini level pertama, kita harus imani itu. Kalau tidak imani itu, saya katakan ini sekte ekstrim Jahmiyah. Hari ini mungkin tidak ada Muslim yang berani mengatakan seperti itu. Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Allah tahu segalanya. Yang sudah terjadi Allah, yang akan terjadi Allah tahu. Yang belum terjadi, kalau terjadi bagaimana akan terjadi Allah tahu. Yang tidak terjadi, tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana itu terjadi Allah tahu. Misalnya saya ustaz, guru juga. Kalau saya jadi dokter, tiba-tiba saya jadi dokter dalam takdir Allah tahu itu. Saya bagaimana nanti sebagai seorang dokter, apakah seperti dokter Warkah atau tidak. Allah tahu itu. Padahal itu tidak terjadi, Pak. Tapi Allah tahu kalau itu akan terjadi seperti apa itu. Begitu dahsyatnya ilmu Allah. Maka sebenarnya Anda sebagai orang beriman, kalau Anda imani cuma satu ilmu Allah, cukup membuat Anda jadi orang saleh, Pak. Cukup membuat Anda jadi orang saleh. Ada jamaah kita seperti itu, pejabat. Beliau mengatakan, Ustaz, saya dengar kajian Ustaz tentang ilmu Allah itu. Di kantor ada orang kasih sesuatu, tiba-tiba saya tolak, Ustaz. Biasa lu cowok juga. Tentanya ulama lain. Ya lu tolak, saya tolak. Kenapa ditolak? Ingat, Allah tahu. Rupanya beliau ikut kajian kita tentang ilmu Allah. Allah tahu. Maka saya bilang kalau Anda cuma mengimani sifat ilmu untuk Allah, itu cukup menjadikan Anda baik. Belum lagi kita percaya dengan sifat muhaimin. Allah tahu dan Allah bisa melakukan tindakan menghukumi kita terhadap kesalahan kita. Itu kan lebih dahsyat lagi. Belum lagi kita imani sifat Allah Al-Latif. Latif itu Allah tahu dan Allah punya skenario yang tidak pernah kita pikirkan. Nah itu lebih halus lagi. Anda percaya saja dengan ilmu Allah. Allah tahu segalanya. Itu level pertama. Muslim semuanya meyakini itu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Law ruddu la'adu. Ada orang ketika Allah wafatkan, disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, mereka mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak tambah kami sedikit lagi umur supaya kami beramal saleh? Begitu mereka mengatakan kepada Allah, apa kata Allah?
Kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali seperti sedia kala. Allah tahu itu, padahal itu nggak terjadi. Tapi kalau dikembalikan, Allah tahu seperti apa itu akan terjadi. Itu ilmu Allah dahsyat sekali itu. Makanya harus kita tanamkan pada anak kita di rumah, bapak ibu, ayah bunda, itu tanamkan ilmu Allah. Baik yang hantu, kita takutin nggak mau, pekajak kena nama mau. Nah hantu ada ini ada itu. Padahal takuti Allah tahu. Anak kita pegang HP, kunci pintu dia. Anda sampaikan saja, Allah tahu apa yang kamu buat. Saya sering ketika bagi soal ujian tuh anak-anak siswa, saya katakan cuma satu, Pak. Allah tahu apa yang akan kalian lakukan ketika saya keluar. Saya keluar minum kopi, Pak. Nah, itu dia cuma teh, Pak. Dia kopi, habis 2 blogah kopi, kita terjawaban, jujur dia benar. Enggak berani mereka contek. Kita ingatkan saja, Allah tahu itu. Allah tahu. Itu level pertama. Level kedua, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Awwal ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Pena. Selesai Allah ciptakan pena, apa kata Allah? Uktub ma huwa kainun ila qiyamis sa'a. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini tulisan terhadap segala yang ada di alam semesta. Detail, Pak. Dalam hadis, tempat duduk kalian, tempat tangan kalian, ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Saya minum tidak minum sudah ditulis. Saya di mana jam ini, detik ini sudah ditulis. Itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan segalanya. Ini penulisan yang Allah tetapkan untuk seluruh kainat, seluruh alam semesta. Sudah ditulis. Pena bertanya, apa yang aku tulis ya Rabb? Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Itu satu kitab yang tidak pernah berubah-ubah. Yamhu ma yasha wa yusbit. Allah menulis sesuatu dan Allah menghapus sesuatu. Wa indahu umul kitab, dan Allah punya induk dari buku, yaitu Lauh Mahfuz. Itu enggak berubah-ubah. Kalau kata Imam Ibnu Khuzaimah, yang berubah-ubah itu takdir yang dicatat oleh malaikat ketika kita masih dalam janin. Itu berubah. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib. Malaikat yang mencatat itu, kalau dia tahu bagaimana takdir kita, berarti dia tahu perkara gaib. Tapi itu masih memungkinkan berubah, sehingga malaikat itu juga tidak mengetahui perkara gaib. Saya suka dengan pandangan Imam Ibnu Khuzaimah, walaupun jumhur mengatakan itu juga tidak berubah juga. Itu tetap kita harus imani, itu sudah ditulis, Pak. Kita di sini sudah ditulis. Datang musibah, kita katakan itu sudah Allah tulis. Beriman terhadap takdir ini bukan untuk menolak musibah, tapi untuk menguatkan ketika kita menghadapi musibah. Bagi tanya pakai payung, Bang. Bukan untuk menolak hujan, hujan tetap, tapi cuma untuk menangkis hujan itu supaya tidak mengenai badan kita saja. Sabar, iman terhadap takdir, itu nggak menolak musibah, musibah tetap. Tapi ketika kita menghadapi musibah, kita punya cara. Orang di luar itu, artis-artis luar, kita baca di berita itu, masalah kecil, Pak, empuk masalah, bunuh diri. Karena jalan keluarnya cuma satu, bunuh diri. Dipikir kata ini, padahal ini berat loh masalah, ayo loh, bunuh diri, Pak. Kalau Muslim, apa berani melakukan itu? Belakangan ini baru bermunculan. Dulu nggak ada itu. Berarti terkikis nilai keimanan kita terhadap takdir. Di kampung saya tuh, malu kita juga menceritakan malu. Dia berpacaran, pergi ke Malaysia cari uang, banyak uang pulang. Rupanya perempuannya sudah nikah. Pengkade, tinggal bengap, didapati udah gantung diri dalam kamar. Terjadi itu. Di mana letak iman kita itu? Berita seperti itu sudah merajalela, sudah banyak. Dulu mungkin nggak ada keimanan kita tentang takdir masih kuat.
Sabar kita masih kuat. Itu kita yakini. Allah tahu itu dan Allah tuh tulis. Jadi ada tulisan sifatnya itu untuk seluruh makhluk, detail, tanpa sedikit pun yang tidak terliputi dalam tulisan itu namanya Lauh Mahfuz. Ada tulisan yang levelnya satu umur, itu per manusia. Ketika umur kita 4 bulan, kita masih janin dalam kandungan orang tua kita. Itu tulisan malaikat. Itu ditulis apa di situ? 4 hal. Amal kita, apa yang akan kita lakukan detail sampai tempat pantat kita letakkan itu ditulis, tempat kaki kita pijak itu ditulis. Amal kita, rezeki kita apa terakhir kita minum, apa terakhir kita makan, itu sudah tercatat. Di Lauh Mahfuz tercatat, di catatan malaikat tercatat. Rezekinya, syaqiyun aw sa'id, ajalnya, di mana kita meninggal, berapa umur kita sudah tertulis. Bisa jadi kita meninggal di satu tempat yang tidak pernah kita prediksi. Dalam hadis disebutkan, Allah kalau sudah menetapkan hamba ini meninggal di satu tempat, Allah akan menjadikan dia butuh untuk tempat itu. Tiba-tiba di Semulu meninggal, itu Semulu, rupanya kita punya kebutuhan ke sana apa? Itu di akhir hayat kita. Ini tulisan. Ada tulisan tahunan. Itu Lailatul Qadar. Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di setiap tahun itu Allah menulis apa yang akan terjadi sampai akhir tahun Lailatul Qadar selanjutnya. Itu sifatnya tahunan itu. Jadi ada satu umur per manusia, ada yang mencakup seluruh alam semesta, ada yang sifatnya tahunan per manusia. Aqul yawmin huwa fi sya'nin, dan setiap hari Allah dalam kesibukannya, dalam perbuatan dan tindakannya. Allah tulis. Ini level kedua. Allah tahu, Allah tulis. Yang Allah tulis itu Allah kehendaki terjadi. Ini namanya masyiah. Harus kita imani juga. Semua yang terjadi di sini itu atas kehendak Allah. Maka kita mengatakan insya Allah. Ustaz Muhajir si kajian malamnya insya Allah. Ada seorang syekh yang Arab menceritakan itu. Dalam perjalanan terbang beliau dari Riyadh, kota Saudi, ke London. Rupanya di sampingnya Nasrani. Ditanyakan oleh Nasrani itu, kira-kira perjalanan kita sampai ke London itu berapa jam? 2,5 jam, insya Allah. Apa yang ditanyakan? Jawaban beliau, insya Allah. Marah Nasrani itu. Punya minta yang insya Allah. Rupanya tiba-tiba cuaca buruk. Akhirnya datang pengumuman dari pilotnya, kita tidak jadi terbang ke London, kita akan terbang ke Prancis, ke Paris. Baru Nasrani kata, betul juga insya Allah. Roh kita yang legonya, penerbangan kita sekarang sudah berubah rute ke Paris. Kira-kira berapa jam? Dijawab oleh Nasrani itu 2 jam insya Allah. 2 jam insya Allah. Aku bukan insya Allah. Rupanya dia tahu kita kadang-kala berkehendak, tapi yang terjadi cuma kehendak Allah. Di sini banyak yang gagal. Abu Lahab kafir, Allah kehendaki tidak? Allah kehendak. Kalau tidak kehendaki, tidak terjadi kafirnya. Ini yang harus beda kita sama orang Mu'tazilah yang hari ini banyak di tengah-tengah kita. Neo Mu'tazilah punya pemahaman tentang takdir seperti pemahaman Mu'tazilah. Mereka mengatakan maksiat itu tidak Allah kehendaki. Karena mereka menilai kehendak Allah itu cuma satu. Kehendak syariat. Yang Allah lihat dari sisi syariat. Kalau itu baik Allah kehendaki, tidak baik tidak Allah kehendaki. Kalau akidah kita Ahlus Sunnah, Allah punya 2 kehendak. Kehendak syariat dan kehendak kauniyah, alam semesta yang terjadi. Abu Bakar beriman itu kehendak syariah Allah dan kehendak kauniyah. Maka terjadi imannya Abu Bakar.
Abu Lahab kafir. Itu kehendak kauniyah Allah, tapi bukan kehendak syariah. Abu Lahab masuk Islam. Itu kehendak syariah Allah, tapi bukan kehendak kauniyah, maka tidak terjadi. Di tempat lain ada jamaah yang keluar, Pak, bang lebih contoh lagi nya. Ustaz pegah Abu Lahab sama Islam. Memang kedengar ujung. Ustaz apa itu? Abu Lahab masuk Islam. Ini kan contoh hipotesa. Kalau sekiranya. Berarti ada yang Allah kehendaki secara syariat dan ada yang Allah kehendaki secara kauniyah. Harus kita bedakan itu. Kesalahan orang tentang takdir ini karena mereka cuma mengambil beberapa dalil, meninggalkan dalil-dalil yang lain, tidak komprehensif. Saya rasa ini waktunya sudah habis. Di pertemuan ke depan nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan bisa kita sempurnakan pembahasan takdir ini. Kalau ada yang mau kita diskusikan, mungkin satu pertanyaan boleh. Tentunya belum selesai itu tentang 4 level takdir. Silakan, Ustaz. Takdir, doa bisa mengubah takdir. Doa takdir yang mana yang bisa terubah oleh doa? Ya, wala yughayyiru al-qalbu ila doa, kata Rasul. Kan banyak sekali hadisnya. Kalau mayoritas para ulama mengatakan tidak ada takdir yang berubah, tapi yang dimaksud misalnya doa itu doa itu merubah takdir. Asal ini saya kembali itu hadis silaturahmi panjang umur itu yang tadi saya sebutkan, perbedaan pandangan Ibnu Khuzaimah dengan jumhur para ulama. Tapi kalau Anda bertanya doa itu merubah takdir mana yang berubah, maka kita katakan yang berubah itu cuma takdir yang ditulis oleh para malaikat ketika kita masih dalam janin. Misalnya anak kita sudah ditulis sebagai anak yang tidak baik, tidak saleh dia. Itu sudah tertulis, malaikat menulis itu ketika masih dalam janin. Kita orang tua berdoa terus, hingga akhirnya anak kita ini menjadi anak yang saleh. Hakikatnya apa? Doa itu sudah merubah takdir, tapi takdir yang tertulis ketika masih dalam janin. Jadi, kalau kita tanyakan yang tertulis di Lauh Mahfuz itu, anak kita saleh atau tidak saleh? Yang tertulis adalah anak kita sebagai anak yang saleh. Itu pandangan para ulama tentang berbicara tentang doa itu merubah takdir. Allah Ta'ala bisawab. Sudah selesai, bisa kita sempurnakan nanti pembahasannya di pertemuan ke depan, dan saya harapkan yang sudah hadir lanjut menghadiri, yang belum hadir lebih baik ini jadi dengar di level keempat. Ustaz yang berotak ada yang lama, nah, maka bagusnya yang belum hadir dengar dulu kajian ini baru boleh menghadiri supaya sempurna informasi dan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.